Oke, teman-teman, hari ini saya akan buat yang simple seperti ini. Jadi ada dua gambar yang saya split, kemudian splitnya saya gerakkan, jadi seolah-olah seperti transisi. Nah, mungkin teman-teman ada yang juga pernah bikin seperti ini, jadi membelah dua gambar ya sehingga tampak berdampingan. Mungkin ini kelihatan ya tampak biasa aja, tapi saya mau jelaskan kelebihan dari teknik ini. Ya, perhatikan bahwa si garis miring ini, kemiringannya bisa saya atur seperti ini nih. Ya, saya atur seperti ini, tapi dia tetap akan juga bergerak mengikuti garis ini. Dan teknik ini bisa kita terapkan di gambar apapun yang membutuhkan dua window. Contohnya seperti ini. Ini pasti teman-teman sering lihat di TV ketika ada dua orang yang sedang dialog atau debat, atau memperlihatkan dua orang pembicara. Kita bagi jadi dua window seperti ini, kita split. Dan ini juga kita bisa terapkan teknik ini seperti ini. Dan ini sama ya, si garis ini bisa kita rotasi sehingga dia bisa miring ya, seperti ini misalnya. Kita ubah dan dia memiliki transisi yang smooth ya, jadi tidak langsung menjadi dua window, tapi dia akan bergerak dulu dari posisi normalnya. Atau kita bisa membuat yang seperti ini, kita bisa tempatkan teks di sini, kemudian backgroundnya setengahnya misalkan jadi biru seperti ini, sehingga kita bisa juga animasikan splitnya seperti itu. Oke teman-teman, kita mulai dari awal. Oke, kita buat sequence dulu ya, kita pakai 1080p 30. Kemudian kita tempatkan gambar pertama. Saya akan gunakan gambar ini. Kemudian di efek control kita bisa atur dulu scale-nya, karena ini tidak memenuhi satu frame. Kita perbesar dulu, kita atur komposisinya. Kemudian ini gambar kedua kita tempatkan di layer kedua. Ini kita perbesar lagi supaya memenuhi satu frame. Ya, kita atur komposisinya. Nah, kemudian teman-teman, kita perlu membuat polanya dulu. Jadi pola yang akan memisahkan dua gambar ini. Caranya, teman-teman klik kanan, kemudian new item, kita pakai color matte. Oke, nah kita kasih aja warna putih. Oke, kita kasih nama misalnya split. Oke, si split ini kita tempatkan di layer ketiga. Nah, sekarang kita perlu modifikasi si layer ini. Pertama, rotasinya kita atur. Nah, sehingga kita bisa membentuk jajaran genjang seperti ini ya. Ini kemiringannya silakan teman-teman atur sendiri. Nah, kemudian scale-nya kita atur, kita perbesar sehingga dia memenuhi satu frame. Seperti ini. Nah, sekarang kita geser posisinya ke kanan sehingga menutupi setengah dari layar ini ya. Jadi kita akan menggunakan teknik masking. Ini pernah saya bahas juga di video lain. Silakan kalau misalkan mau ditonton untuk memahami apa itu masking. Tapi intinya adalah coba kita hidden dulu gambarnya ya. Dua gambar ini kita hidden dulu. Intinya adalah ini si bagian hitam ini akan kita isi dengan gambar yang pertama, dan yang putih ini kita isi dengan gambar yang kedua. Sebetulnya ini tidak hitam ya teman-teman. Jadi kalau saya nyalakan transparansi grid, sebetulnya ini adalah area yang transparan. Jadi kalau kita nyalakan video yang pertama, maka si gambar yang pertama ini langsung kelihatan. Nah, tinggal gambar yang kedua kita perlu masukkan ke dalam si area putih ini. Caranya adalah kita butuh satu efek ya, teman-teman ke efek, kemudian ketik track matte key ya, yang ini, kemudian masukkan ke dalam gambar yang kedua. Kemudian buka efek control, dan ini composite usingnya kita biarkan alpha. Nah, matte-nya kita pindahkan ke video 3.
Nah, sekarang si gambar yang kedua ini sudah ada di dalam area putih tadi di sini. Oke, nah sekarang kita klik yang split ini, kemudian kita ke efek control. Perhatikan bahwa ketika posisinya kita ubah, maka si gambar ini tetap ada di dalam bentuknya. Jadi tetap mengikuti bentuknya. Sehingga dengan cara ini kita bisa melakukan transisi, ya, misalkan dari sini kemudian muncul ke tengah, kemudian bisa kita selesaikan sampai full screen. Dan juga kita bisa mengatur rotasinya seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal memberinya keyframe. Oke, kita kasih keyframe di sini di position. Kemudian kita geser kursornya, playheadnya ke katakanlah di 1 detik. Kemudian kita berikan keyframe lagi di sini. Kita pindahkan ke awal lagi. Nah, ini kita geser sehingga dia tersembunyi dulu seperti ini. Nah, kalau kita jalankan, maka si split screen ini akan bergerak seperti itu. Nah, kalau mau gerakannya lebih halus, maka ini kita klik kanan si keyframe yang kedua ini, kemudian kita klik Bezier. Oke, nah kalau kurang halus, maka kita bisa buka di sini sehingga terbuka kurvanya. Kemudian bagian handle ini kita perbesar dulu. Bagian handle ini kita tarik ke sebelah kiri sehingga dia membentuk puncak seperti ini. Dan kalau kita putar sekarang, nah akan lebih halus seperti itu. Nah, kemudian katakanlah kita kasih jeda supaya dia berhenti dulu di tengah. Oke, nah di sini kemudian kita kasih keyframe lagi. Kemudian kita tempatkan playhead beberapa 1 detik setelahnya, misalnya. Barulah kita geser lagi posisinya supaya dia full screen. Oke, nah sekarang kalau kita jalankan, animasi split screen kita sudah bergerak seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya untuk kita memberikan garis putih di sini? Jadi memberikan border sehingga ada garis pemisah yang tegas di sini. Nah, di sini teman-teman, ya, saya sudah membuatkan satu preset namanya border, ya. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya tentang bagaimana caranya membuat border. Karena di Premiere sendiri tidak ada efek khusus untuk border, jadi harus kita buat, ya, kita modifikasi dari efek tertentu sehingga kita bisa memberikan border pada satu gambar. Oke, nah ini saya tarik, ya, ke gambar kedua. Nah, sekarang sudah ada garis putihnya. Tinggal kemudian saya ke efek control, kemudian di paint bucket ini bisa saya atur tebal tipisnya di sini. Coba kita putar sekali lagi. Nah, sekarang sudah lebih baik lagi. Nah, teman-teman, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya si gambarnya yang bergerak, bukan splitnya. Jadi ketika split screennya bergerak, si gambar dua gambar ini juga dalam keadaan bergerak, ya, seperti dalam contoh saya tadi. Nah, kita perlu hati-hati teman-teman di sini karena kita tidak bisa sekedar memindahkan posisi gambarnya. Kenapa? Karena ketika kita gerakan, ya, teman-teman perhatikan di sini splitnya juga ikut bergerak, ya. Jadi akan mempengaruhi si efek ini sehingga kita tidak bisa menggerakkannya dengan cara ini. Nanti ada triknya, tapi itu saya tunda dulu. Kita ke contoh yang kedua dulu, teman-teman. Ya. Di sini saya punya satu video, ya, di mana ada dua pembicara di sini, ya. Ini saya ambil dulu, ya, kita masukkan. Kemudian kita ambil gambar orang yang kedua ini, ya. Kemudian kita tumpuk di atasnya. Ini saya sedikit overlap. Jadi kita kondisikan seolah-olah si orang ini berbicara dulu, kemudian digantikan dengan orang yang kedua, tapi ada transisi di mana dua orang ini diperlihatkan dulu dengan split screen tadi, ya. Baru kemudian orang ini akan full. Nah, kalau kita sudah membuat
efek split yang tadi, ini kita tinggal copy teman-teman ya ke sini. Kita tekan Alt, kemudian kita drag ke sini sehingga dia akan tercopy ke atas gambar ini. Ya, ini kita harus atur lagi posisi splitnya ya, karena ini di awal tidak masih kelihatan di sini. Kita atur lagi posisinya sehingga dia tidak muncul dulu. Kemudian ini di akhirnya juga dia sampai berhenti di sini. Ini kita atur lagi supaya dia endingnya dia ketutup lagi. Nah, sekarang sama seperti tadi kita harus memasukkan efek track matte key, tapi ini saya potong dulu teman-teman di sini karena efeknya akan berhenti sampai di sini, kemudian dia baru full screen lagi. Oke. Nah, kita kasih efek track matte key lagi. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita pindahkan matte-nya ke video 3. Nah, sekarang orang ini sudah ada di frame yang kedua. Nah, tetapi teman-teman di sini kita perlu mengatur posisi orang ini sehingga ada di tengah frame sebelah kanan. Nah, seperti tadi, ini masalahnya ketika kita menggerakkan posisi ini, si splitnya dia akan ikut bergerak. Nah, supaya tidak bergerak, saya akan menggunakan satu efek namanya offset ya, yang ini. Kemudian kita masukkan ke dalam gambar ini ya. Nah, kalau kita gerakan, nah memang si splitnya juga ikut bergerak. Supaya tidak ikut bergerak, offset ini kita harus taruh di sebelum efek track matte key ini ya, ditempatkan di sebelum efek track matte key ini, jangan setelahnya. Sehingga sekarang ketika saya pindahkan ya posisi horizontalnya, nah sekarang shift splitnya tidak bergerak, hanya gambarnya yang bergerak seperti ini. Oke, nah sekarang orang ini sudah ada di tengah frame yang kedua. Nah, yang pertama juga harus diperlakukan yang sama karena tidak berada di posisi tengah. Ya, ini saya potong dulu si layer pertama ini, si gambar pertama ini. Nah, kita terapkan offset lagi di sini. Kemudian kita geser gambarnya sehingga dia ada di tengah frame yang pertama. Ya, seperti ini. Oke, kita coba putar. Nah, seperti ini. Tetapi masalahnya adalah ini kan supaya tidak patah, kita perlu kasih motion sehingga dia akan bergerak dari posisi aslinya ke posisi ini ya. Otomatis kita harus memberikan efek keyframe di offset ini ya. Nah, tapi pertama kita harus klik dulu yang split ini. Kita harus tempatkan dulu si posisinya di keyframe yang kedua, karena kan si splitnya dia akan berhenti sampai di sini. Teman-teman perlu menekan tombol shift sambil menggeser playheadnya sehingga dia akan menempel tepat di keyframe-nya. Nah, sekarang baru kita klik yang layer pertama ini ya, si gambar ini. Kemudian baru kita kasih keyframe di sini. Nah, kemudian kita geser playheadnya di posisi paling awal. Kemudian kita klik reset parameter sehingga dia akan kembali ke posisi awalnya seperti ini. Kalau kita play, nah seperti itu. Tetapi seakan-akan si gambarnya masih bergerak sementara ini sudah berhenti. Ini karena kita sudah mengubah keyframe-nya menjadi Bezier. Ini juga sama, berarti harus kita ubah menjadi Bezier. Oke, ini kemudian kita buka. Nah, ini handle-nya juga sama, kita tarik ke sebelah kiri. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, sekarang sudah sama ya. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman merasa terlalu cepat ya, loncatan gambarnya, ini bisa kita agak tarik ke sebelah kanan sehingga tidak terlalu terlalu tajam bentuk si kurvanya. Kita bisa geser sedikit aja ya ke sebelah kanan seperti ini. Maka kalau kita putar, nah sekarang sudah lebih baik ya. Nah, sekarang sama juga di sini posisi akhirnya ini juga patah
Berarti ini juga harus kita kasih keyframe di offsetnya. Tapi sama seperti tadi, ini kita perlu samakan dulu si keyframe-nya. Kita taruh di keyframe yang dimana si splitnya ini mulai bergerak, berarti di keyframe ini ya. Sambil menekan tombol shift supaya tepat. Kemudian kita klik di gambarnya, kemudian kita kasih keyframe di sini. Kemudian bisa kita lihat lagi yang posisi keyframe berikutnya di sini. Kita klik lagi di sini ya, sehingga posisinya ada di sini. Kita kasih keyframe. Nah, ini kemudian kita reset sehingga dia kembali ke posisi awalnya. Nah, ini kita ubah menjadi bezier lagi ya. Kemudian ini kita tarik ke sebelah kanan sehingga kalau kita putar, nah dia akan kembali ke posisi semula. Coba kita putar dari awal. Seperti itu. Oke, nah sekarang kalau misalkan mau ditambahkan border lagi, kita bisa tambahkan di sini. Kita tambahkan border ya. Nah, di sini teman-teman bordernya tampak melingkari semua frame. Nah, karena di sini ketika saya membuat border ya, teman-teman bisa tonton di video saya sebelumnya tentang border. Ini tinggal kita matikan saja si efek cropnya, sehingga dia hanya ada garis putih di sebelah kiri ini. Nah, ini kemudian misalkan kita ganti warnanya jadi hitam ya, seperti ini. Kemudian ini tebalnya kita ubah seperti ini. Nah, kemudian misalnya tidak mau miring, kita bisa atur ya, sorry, bukan yang ini, tapi yang split ini. Ini kita atur ya, misalnya vertikal saja. Ini kita bisa atur jadi minus 90 ya, sehingga dia posisinya vertikal. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini contoh yang kedua. Nah, contoh yang ketiga, teman-teman bisa nanti ulik sendiri ya teman-teman. Intinya adalah sama tekniknya seperti tadi. Kebetulan karena gambarnya sama ya, jadi di area biru ini dengan gambar yang ini sama. Ini sebetulnya sama, ini dikasih efek thread matte key ya. Tapi di sini ada tambahan efek tint ya, supaya si gambarnya biru. Ini saya matikan dulu thread matte key-nya. Jadi sebetulnya si layer yang kedua ini dia gambar yang sama dengan gambar yang pertama, tetapi diberikan efek tint ya, sehingga ada nuansa warna birunya. Ini tergantung kita kasih warna apa. Misalnya ini warna merah ya, ini akan jadi warna merah ya. Ini kita nyalakan lagi. Sisanya sama seperti teknik yang tadi ya teman-teman. Nah, pertanyaan tadi teman-teman yang pertama, gimana caranya supaya si gambarnya bergerak? Teman-teman bisa menggunakan teknik ini ya, menggunakan offset ya untuk kedua gambar ini. Nah, tetapi saya lebih suka dengan cara seperti ini. Jadi ini saya copy dulu ya teman-teman, kita copy dulu di sini. Ini saya buang dulu efeknya, saya buang dulu semuanya ya. Ini semua efek ini saya buang dulu. Nah, kemudian si gambarnya ya itu saya klik nest ya. Ini misalkan saya buat gambar 1, ini juga sama, kita klik nest. Ini gambar 2 misalnya. Nah, nest ini kan dia akan memasukkan gambarnya ke dalam sequence yang baru. Jadi gambar 1 ini sebenarnya sequence ya, sequence baru di sini. Di sini teman-teman bisa lihat ini akan tercipta 2 sequence ya kalau kita buka di sini. Nah, kita gerakan di sini, bukan di sequence yang utama ini. Jadi kita gerakan gambarnya di sini ya. Ini kita perbesar dulu, kita atur dulu posisinya. Nah, kemudian kita kasih keyframe di sini ya misalnya. Kemudian ini kita kasih keyframe di sini. Kemudian kita
ubah posisinya di posisi akhirnya. Nah, sehingga dia bergerak seperti itu. Sama dengan gambar kedua, kita gerakan di sini. Ya. Ini katakanlah gerakannya ke kiri. Jadi, ya, teman-teman, ini kita hidden dulu. Jadi, kedua gambar ini dalam keadaan bergerak, sehingga baru setelah itu kita bisa pakai efek tadi ya. Ini saya copy aja dari sini. Copy ini, kemudian paste atribut. Oke. Nah, ini harus kita kembalikan ke awal karena tadi di sekuennya ini gambarnya sudah berubah. Ini kita perlu reset lagi. Ya, si motion ini, sehingga kembali ke posisi awal karena kita merubah posisinya itu di dalam sekuennya, bukan di sini. Ya, ini juga sama, kita harus kembalikan. Nah, sekarang kedua gambar ini sudah dalam keadaan bergerak. Nah, jadi kira-kira itu teman-teman tutorial yang ingin saya ajarkan hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu di tutorial berikutnya.